Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau nunjukin proses saya waktu ngecek sebuah PC yang katanya rusak teman-teman. Jadi PC ini katanya hidup mati gitu. Kadang-kadang waktu mau hidup dia hidup lama, terus kadang-kadang kalau dia lagi nggak mau hidup bener-bener nggak mau hidup. Udah saya tes barusan ternyata bener PC-nya nggak mau hidup sama sekali. Standby pun enggak kayak TV. Pokoknya nggak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Cuman keyboardnya aja waktu saya on kan stop kontaknya itu keyboardnya nyala kayak kit rider gitu. Lampunya nyala gitu ya. Maklumlah laptop PC gaming teman-teman. PC ini adalah PC rakitan, harganya sekitar 8 sampai 10 jutaan. Pakai AMD untuk mikroprosesornya. Dan kayaknya sih ada yang rusak di bagian bagian power supply mungkin. Bagian power supply atau motherboard atau RAM atau HDD, semuanya aja lah ya. Dan diantara itu tadi yang saya sebutin bakal kita buktikan teman-teman. Kira-kira bagian mana yang rusak dari PC ini. Casing samping saya buka untuk ngecek lebih spesifik bagian motherboard atau bagian-bagian yang lain di dalam sini. Ada yang janggal nggak kira-kira gitu? Ada cicak kayak yang kesetrum, ada kecoak kayak yang kesetrum, atau bekas-bekas liquid atau air. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada yang janggal teman-teman. Jadi saya sambil ngobrol-ngobrol sama yang punya, gimana cerita kerusakan dari PC ini gitu. Katanya PC ini pernah rusak teman-teman, terus dibawa lagi ke bengkelnya karena masih, ke tokonya maksudnya, karena masih garansi, akhirnya diperbaiki. Nggak lama dari itu rusak lagi teman-teman. Terus yang punya tuh trauma mau ngebawa PC ini ke tokonya lagi gitu. Akhirnya dipanggillah saya untuk memperbaikinya. Kira-kira gimana cara memperbaikinya teman-teman? Sebetulnya gampang aja ya. Kita tinggal ambil motherboard baru atau power supply baru, RAM baru. Kita coba gitu mana yang rusak gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada, jadi hal-hal inilah yang harus dipersiapkan. Pertama, saya bakal coba untuk lepas baterai BIOS dengan maksud untuk meresetnya teman-teman. Jadi baterai BIOS ini saya lepas dulu sampai sekitar beberapa detik. Habis itu saya bakal pasang lagi. Nah, kayaknya udah ya. Biasanya ngereset baterai BIOS itu nggak lama teman-teman. Asal sirkuitnya udah putus aja. Maksudnya tuh aliran listrik dari baterai BIOS ke motherboard itu udah terputus, itu udah selesai sebetulnya, nggak perlu lama-lama. Habis itu tinggal kita pasang lagi aja. Biasanya untuk PC-PC tertentu dengan mereset baterai BIOS, penyakit-penyakit hidup mati ini selesai teman-teman. Tapi jarang banget ya. Di antara 10 yang berkasus sama seperti ini, itu 1 yang berhasil direset baterai BIOS terus normal teman-teman. Setelah baterai BIOSnya saya reset, alias saya copot dan saya pasang lagi, saya colokin lagi stekernya ke stop kontak dan coba saya hidupkan tombol on-nya. Ternyata PC-nya juga nggak hidup teman-teman. Kalau hidup, kipas atau fan mikroprosesor itu udah pasti langsung berputar. Ini nggak berputar sama sekali dia. Dia diem aja teman-teman. Berarti bukan baterai BIOS persoalannya. Kayaknya ada persoalan yang lebih parah nih. Moga-moganya nggak begitu parah-parah amat ya. Saya ngeliat ini ada kabel yang lepas. Begitu saya lihat ternyata soket audio teman-teman. Tapi nggak apa-apa kok kalau soket audionya nggak terpasang. Biasanya kan ada 2 ya. Bisa dipakai 1 aja gitu. Dan sekarang saya ambil avometer digital hanya untuk melihat kira-kira ada nggak tegangan yang masuk ke PC-nya teman-teman dari kabel power supply.
Sebetulnya kita bisa cek tegangan dari power supply-nya ya. Tapi menurut pengalaman saya, untuk kerusakan-kerusakan seperti ini nggak perlu untuk ngecek terlalu detail power supply-nya teman-teman. Karena pengalaman aja ya, kayak gitu. Oh ya gini, salah satu yang menguatkan saya nggak ngecek power supply itu karena penjelasan dari yang punya, pernah dibawa ke bengkelnya, katanya diagnosa saya motherboardnya rusak gitu. Terus begitu udah diperbaiki sembuh lagi. Jadi saya coba berpikir kira-kira apa yang diperbaiki. Oh ternyata memorinya yang di flash teman-teman. Tapi begitu dapat beberapa bulan, dapat 2 bulan rusak lagi dia gitu. Terus kenapa nggak saya flash aja? Itu ada tegangan 5,1 volt ya, bentar. Ada tegangan 5,1 volt di salah satu kaki atau 2 buah kaki pada kabel yang dari motherboard ke power supply teman-teman. Itu dia 5,1 volt atau 5 volt, berarti tegangan standby-nya ada masuk ke motherboard, tapi motherboardnya nggak mau on. Kalau misalnya mau on, nanti tegangan-tegangan yang lain itu bakal keluar dari power supply untuk menghidupkan bagian-bagian yang ada di motherboard teman-teman, gitu ceritanya. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi ya, kata yang punya cerita dibalikin lagi ke tokonya, katanya motherboardnya rusak gitu ya. Jadi coba saya mau verifikasi bener apa enggak yang dibilang sama toko itu. Kalau misalnya bener, berarti yang kemarin diperbaiki sama tokonya itu memorinya di flash. Pertanyaannya kenapa kok nggak saya ambil aja terus saya flash ulang memorinya teman-teman. Memori ini bukan RAM ya, tapi IC memori kecil yang ada di motherboard itu biasanya kita reset ulang. Atau kita bukan di reset ulang sih, kita program ulang teman-teman. Tapi saya nggak mau program ulang dulu, saya cuma mau pastikan dulu motherboardnya benar-benar dalam keadaan oke. Sampai saat ini yang bisa saya dapati cuma tegangan aja 5 volt dan nggak ada tegangan-tegangan yang lain di kaki-kaki yang lain, dan memang nggak bakal ada gitu karena PC-nya belum on. Habis itu langkah selanjutnya yang bakal bisa dikerjakan untuk memperbaiki PC seperti ini adalah seperti ini teman-teman. Kita coba untuk melepas RAM. Kita juga coba untuk melepas HDD. Terus kita coba untuk melepas apa lagi ya? Melepas VGA eksternal kalau pakai, tapi di sini nggak pakai VGA eksternal, cuman pakai VGA onboard aja. Jadi saya cuman tes untuk melepas RAM. Jadi saya mau menghidupkan PC ini tanpa menggunakan RAM. Biasanya PC kalau dilepas RAM-nya itu bakal ada suara bunyi buzzer, tet kayak gitu. Ini saya lepas satu ya RAM-nya, saya tes ternyata PC-nya juga masih belum hidup. Kadang-kadang RAM itu kalau kita balik posisi slotnya dia hidup, tapi saya rasa itu bukan solusi sih. Itu cuman memperlambat matinya motherboard aja teman-teman. Iya, kadang-kadang memang ada kalau slotnya ini kita pindah, misalnya yang kiri kita pindah ke kanan, slot RAM maksudnya, RAM-nya ya. RAM ini kan ada 2 pasang. Satu pasang 8 GB, jadi 2 buah berarti 16 GB. Yang sebelah kanan kita pindah ke kiri atau yang kiri kita pindah ke kanan, biasanya sih sembuh. Tapi menurut saya itu bukan solusi yang terbaik. Kalaupun sembuh, ya itu nggak permanen. Pasti kalau nggak RAM, motherboardnya bakal rusak. Atau motherboard dan RAM-nya memang udah rusak maksudnya gitu teman-teman. Nah, ternyata begitu saya lepas 2 buah RAM-nya masih belum hidup juga, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Langkah-langkah selanjutnya yang bisa saya kerjakan adalah mengecek komponen, dan ternyata saya nemuin ada induktor di deket slot RAM yang ternyata pecah teman-teman. Ini kalau kita perhatikan dari dekat, kelihatan banget induktor ini pecah, dan di sekelilingnya itu ada hitam areng gitu, warna-warna hasil dari api. Kok bisa di sini muncul warna itu gitu ya?
Bisa jadi kalau memang ini penyebabnya, bisa jadi karena pernah tersambar petir, dan slot dan RAM-nya pun kakinya masih bersih kok, nggak rusak gitu. Itu dia, teman-teman bisa perhatikan 1RO itu udah kelihatan pecah induktornya. Meskipun induktor itu kalau kita ukur pakai avometer digital atau analog dia nggak putus, tapi gosongnya induktor itu bisa dikarenakan ada sirkuit yang short, teman-teman. Gitu ceritanya. Jadi bukan induktornya yang bermasalah sebetulnya, sirkuit yang berkaitan dengan induktor itu yang bermasalah karena dia short, kemasukan arus listrik yang besar, akhirnya komponennya rusak dan kita nggak tahu komponen yang rusaknya itu apa, komponen elektroniknya, dan efek kerusakan itu terlihat dari fisik induktor yang pecah gitu. Tapi meskipun kelihatan induktornya tuh pecah, saya mau coba membuktikan PC ini masih hidup, masih bisa hidup atau enggak dengan cara melepas HDD. Jadi HDD ini HDD 1 terabyte yang kecil kayak HDD laptop. Kabel SATA dan kabel tegangannya saya mau lepas dulu dan coba saya pengen hidupin PC-nya, teman-teman. Kira-kira mau hidup apa enggak? Karena PC tanpa motherboard dan tanpa PC tanpa motherboard, PC tanpa RAM dan tanpa HDD, itu motherboardnya masih bisa hidup. Karena ngelepasnya agak susah, akhirnya kameranya saya taruh ya. Terus saya agak cabut, agak tarik seperti ini. Ini kalau pakai tangan satu nggak bisa. Jadi saya lepas HDD-nya atau soketnya saya lepas. Kok HDD-nya kecil banget ya? Apa mungkin yang sekarang ini seperti ini? Ini pakai HDD laptop ini, teman-teman, kecil banget loh. Langsung saya tes ya, saya colokin ke arus listrik 220 volt, kemudian saya hidupkan saklarnya. Tuh, keyboardnya nyala ya, klip-klip, artinya tegangan dari power supply itu keluar 5 volt. Tapi begitu saya tekan tombol on-nya, tetap motherboard ini nggak hidup, nggak ada tanda nyalanya lampu atau fan mikroprosesor yang berputar gitu. Dan saya udah bisa pastikan akhirnya motherboard ini memang benar-benar rusak dan harus diganti dengan motherboard yang baru, teman-teman. Kalau mau benerin motherboard sih sebetulnya bisa ya, cuman tergantung yang punya gitu, yang punya mau apa enggak dibenerin motherboardnya, dengan resiko bakal rusak lagi dalam waktu yang dekat atau diganti motherboard yang baru. Dan yang saya tunjuk-tunjuk sama teman-teman ini adalah IC sejenis IC memori, tapi belum tentu ini IC memori karena ada banyak, kakinya ada 8. Gimana cara membedakan antara IC memori dan bukan IC memori di sini? Kita bisa membandingkan dengan adanya kesamaan. Kalau misalnya IC 4 kaki, IC 8 kaki itu ada 8 misalnya, ada 9 kaki. Ya, ada 9 IC. Yang 8 IC itu nomor serinya sama, berarti itu bukan IC memori. Dan apabila ada satu IC yang nomor serinya beda dan kakinya ada 8, itulah IC memori. Seperti yang saya tunjuk ini, teman-teman. IC memori ya. Yang ini dia. Kayaknya ini sebelumnya udah pernah di flash sama yang punya. Terus karena kondisi motherboardnya memang udah rusak, dia pun programnya bakal error lagi dan hasilnya seperti ini. Kadang-kadang dia mau hidup, kadang-kadang enggak. Kalau dia pas mau hidup, bisa hidup lama, kadang-kadang dia bener-bener nggak mau hidup. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi fix motherboard PC ini rusak yang ditunjukin sama pecahnya induktor ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Kita bakal jumpa lagi di video-video yang lain, baik itu video mengenai PC, audio, kipas angin, blender, macam-macam lah pokoknya, teman-teman. Semoga maksudnya apa aja lah soal-soal elektronik yang penting bermanfaat gitu ya. Tipe dari
Motherboard ini itu dia teman-teman, Gigabyte GA-A320A. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye.